dalam podcast Belajar Santai. Belajar tanpa tekanan, ngobrol penuh makna. Dimanapun kalian berada, pasti kalian udah penasaran dong tentang isi pembahasan kita kali ini. Sebelumnya, aku Ilmi Husman yang akan mendampingi kalian dalam podcast Belajar Santai. Namun, kali ini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh temanku. Halo semua, aku Inaya Putri. Aku juga yang akan mendampingi kalian dalam podcast Belajar Santai. Kali ini materi kita mengenai public speaking. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya sama teman-teman semua. Karena apa ini? Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita perkenalan. Di sebelah kiri saya, kakak siapa nih kalau boleh tahu? Nah, perkenalkan nama saya Intan Mentari, saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate dari jurusan D3 Teknik Laboratorium Medik. Kak Intan, kalau boleh tahu kesibukannya apa sih? Nah, kesibukan saya di rumah tuh membuat tugas dan laporan. Oke. Di samping Kak Intan ada kakak siapa nih kalau boleh tahu, perkenalan nama dulu. Oke, perkenalkan nama saya Grace Dasarat dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate jurusan Teknologi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, kesibukannya apa Kak Gladys? Bikin laporan. Di samping Kak Gladys nih ada kakak ganteng satu nih. Kakak kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya M. Hairul. Kesibukan saya hanya kerjaan rumah. Oke, sekarang Kak Hairul lagi kuliah atau kerja? Oh, itu kuliah. Oke. Jurusan apa kalau boleh tahu Kak Hairul? Jurusan D3 TLM. Oh, berarti semuanya dari Poltekkes nih. Wow, keren ya. Ya. Ya, oke. Baik, seperti yang tadi Kak Inaya bilang kalau kali ini podcast kita akan membahas mengenai public speaking. Nah, seperti yang kita tahu bahwa public speaking itu kan berbicara di depan umum nih. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Intan bahwa public speaking itu apa sih? Nah, public speaking itu adalah seni atau keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, informasi, dan ide-ide yang jelas dan menarik maupun meyakinkan. Oh, oke. Terus manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Manfaat dalam public speaking itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dan tidak takut saat berbicara di depan umum. Nah, terus membantu dalam karir, pendidikan, dan masa depan yang baik. Oh, ternyata public speaking ini bisa membantu dalam karir ya? Iya. Ya, oke, baik. Oke, baik. Sekarang Kak Gladys, bagaimana kakak mengatasi keaslian dalam menjaga public speaking agar tidak terlihat kaku dan dibuat-buat? Oke, itu simple sih. Yang pertama itu percaya diri, terus yang kedua itu pokoknya harus pahami poin-poin, pahami materi, itu pahami poin-poin penting agar tidak usah terlalu hafal kata-kata yang ada di PowerPoint tersebut. Terus yang ketiga itu agar tidak terlihat kaku, yaitu kita menggunakan bahasa tubuh seperti senyum, terus kontak mata dengan audiens. Terus yang ketiga itu gerakan tangan yang senatural mungkin. Itu aja. Oke, baik. Nah, Kak Gladys pasti kan pernah presentasi nih. Dalam presentasi kan pasti ada beberapa orang yang kalau presentasi itu dia tidak fokus dan juga dia merasa bosan. Nah, cara Kak Gladys mengatasinya tuh seperti apa? Jadi kalau saya melihat audiens sudah mulai bosan atau sudah tidak fokus dalam materi, bisa saya menggunakan main games atau quiz. Baik, sekarang Kak Inaya kita beralih ke kakak yang paling ganteng di sini. Yang paling ganteng. Ya, tadi kan sudah jelaskan apa itu public speaking, manfaatnya, cara menjaga keaslian, dan lain-lain. Terus saya ingin bertanya kepada Kak Hairul, bagaimana sih cara kita mengatur gerakan tangan dalam public speaking? Sebenarnya gerakan tangan di public speaking itu sangat penting atau bisa dibilang cepat dipahami oleh audiens. Dan materi-materinya walaupun panjang bisa diperagakan dengan gerakan tangan. Oh, oke. Jadi gerakan tangan ini punya fungsi tersendiri ya dalam public speaking. Ya. Iya. Oke. Baik. Oke, baik. Kak
tidak disarankan. Mungkin karena apa ya, pas presentasi itu kan tidak mungkin untuk menghafal. Kalau membaca bisa saja, karena kalau lihat kayak contoh di papan atau di layar-layar gitu kan, pasti kan lihat terus jelaskan, tidak mungkin baca terus. Ya intinya Ya. lebih harus dipahami ya. Iya. Ya. Oke, baik. Hambatan apa saja sih Kak yang sering terjadi dalam public speaking? Hambatan yang sering terjadi di public speaking itu satu, kurang percaya diri, terus dua itu tuh kurang pahami materi yang akan dibawa. Terus apakah kakak punya tips dan triknya dalam praktis public speaking? Ya, nah, harus menguasai materi dan tidak gugup saat berbicara di depan umum. Oke, kasih. Jadi kesimpulan yang dapat dipetik pada podcast kali ini bahwa sebenarnya itu public speaking bukan bakat bawaan. Public speaking itu adalah keterampilan yang bisa kita asah. Ingat bahwa setiap orang yang jago berbicara di depan umum itu sebenarnya mereka dulunya juga pernah gugup. Bedanya mereka mau terus berlatih. Jadi kalau kalian mau lebih percaya diri, jangan takut untuk mencoba. Ya, benar sekali. Tak terasa kita ngobrolnya sudah lama. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah menonton dan mendengarkan podcast Belajar Santai dari kami. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu bersama kami. Saya Inaya Putri Dan saya Yumi Usman. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Belajar Santai. Belajar tanpa tekanan, ngobrol